Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat saya yang berjudul Pelatihan Pengolahan Kotoran dan Urin Kambing Dipadukan Kulit Biji Kopi Menjadi Pupuk Organik Padat bagi kelompok Balisari Desa Sepang. Sebagai pendahuluan, mitra kegiatan adalah Balisari yang bertempat di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Fokus kegiatan mitra adalah memproduksi berbagai produk kesehatan kulit, diantaranya aneka sabun mandi, sampo, hand body, dan berbagai produk kosmetik lainnya. Di samping memproduksi berbagai produk kesehatan kulit, anggota kelompok Balisari juga sebagian besar bermata pencarian sebagai petani, khususnya petani kopi. Nah, dalam kerangka mewujudkan pertanian organik, pemerintah Provinsi Bali sudah memberikan bantuan melalui program Simandri, yaitu pemberian 40 ekor kambing etawa yang harapannya adalah susu kambingnya itu bisa dimanfaatkan untuk penganekaragaman berbagai produk kosmetik, sedangkan kotorannya digunakan sebagai pupuk organik dalam rangka meningkatkan pertanian organik. Kotoran kambing dan limbah pertanian, utamanya kulit biji kopi, sampai saat ini belum diolah menjadi pupuk organik karena mereka belum punya pengalaman maupun keterampilan di dalam membuat pupuk organik, dan juga mereka belum tahu campuran-campuran yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk organik. Anggota Balisari umumnya cenderung membuang kotoran berupa kotoran kambing dan kulit biji kopi itu secara langsung di lahan pertanian kopinya. Untuk itu, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023 ini telah dilakukan edukasi dan pelatihan tentang pengolahan kotoran kambing, urin kambing, dan biji kulit kopi untuk dijadikan pupuk organik. Tahap pelaksanaan kegiatan, peserta dalam kegiatan ini yaitu anggota Balisari yang berjumlah 10 orang yang aktif. Tempat pelaksanaannya yaitu di Usaha Balisari di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Pelaksanaan kegiatan P2M ini terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama yaitu pelatihan yang diintegrasikan dengan edukasi tentang pupuk organik, cara-cara pembuatannya, dan juga persyaratan teknis daripada pupuk organik, serta ciri-ciri fisik pupuk organik yang sudah matang. Yang kedua, dilakukan suatu evaluasi. Dalam evaluasi ini dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itulah wawancara langsung ke peserta yang ditujukan untuk mengetahui minat dan motivasi anggota Balisari tentang pembuatan pupuk organik. Dan yang kedua, mengetahui respon daripada pupuk organik yang dihasilkan melalui uji hedonik dengan parameter uji yaitu warna, aroma, dan tekstur. Hasil pelaksanaan kegiatan, nah ini kan dalam pelaksanaan kegiatan yang dicoba itulah membuat membuat pupuk organik yang menggunakan bahan dasar kotoran kambing, biji kulit kopi, dan urin kambing. Nah, terus diagram atau proses pembuatannya yaitu kulit biji kopi dengan ukuran 2-3 cm dicampur dengan kotoran kambing dan urin dengan total kelembaban diperkirakan 60%. Nah, campuran inilah diaduk dengan rata hingga homogen. Setelah itu ditambahkan starter. Nah, dalam starter ini kami menggunakan Maxigro atau sejenis EM4, molase, dan air. Nah, campuran inilah difermentasi selama 6 minggu dalam kondisi yang semi tertutup atau ditutup dengan terpal
yaitu difermentasi selama 6 minggu, di mana setiap minggu itu dibolak-balik yang ditujukan agar panas yang ditimbulkan selama proses fermentasi itu tidak mengganggu aktivitas mikroba yang kita tanam, yang kita tambahkan. Nah, terus setelah difermentasi selama 6 minggu, maka pupuk itu sudah matang. Nah, ini foto-foto yang sebagai dokumentasi kegiatan. Yang pertama, kami menyiapkan starter yang terdiri dari Maxigrow yang sejenis E4. Nah, terus ini penyiapan tempat fermentasi. Terus yang selanjutnya adalah penebaran starter secara bertahap agar starter itu yang ditambahkan itu menjadi merata di bahan untuk pupuk. Nah, setelah itu difermentasi selama 6 minggu dengan catatan setiap 1 minggu dibolak-balik agar suhunya tidak terlalu tinggi yang menyebabkan mikroba yang digunakan itu bisa sampai mati. Nah, setelah proses fermentasi selama 6 minggu, maka pupuk yang dihasilkan itu digiling menggunakan mesin penggiling. Ini tujuannya agar homogen atau ukurannya seragam. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam kampil kemasan. Ini kami ada 2 model kemasan. Kemasan yang pertama adalah kemasan dengan berat 20 kilo dan yang kemasan yang kedua dengan berat 25 kilo. Nah, inilah hasil yang telah dilakukan selama kegiatan berlangsung. Nah, terus selanjutnya kita melakukan evaluasi kegiatan dengan cara mewawancari langsung peserta, yaitu sebanyak 10 orang, yang fokusnya adalah ketertarikan mereka di dalam mengikuti pelatihan, keinginan untuk melanjutkan, serta motivasi untuk melanjutkan pembuatan pupuk organik setelah kegiatan dilakukan. Nah, terus dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, pada dasarnya respon peserta itu sangat-sangat tertarik dan juga tampaknya peserta sudah meningkat keterampilannya, meningkat wawasannya di dalam membuat pupuk organik, sehingga dengan bekal ini ada niat dan motivasi untuk melanjutkan kegiatan ini setelah kegiatan ini berakhir. Nah, terus terhadap uji hedonik ini ditujukan untuk melihat respon daripada peserta tentang pupuk organik yang telah dihasilkan. Nah, responnya itu dilihat dari 3 parameter, yaitu aroma, warna, dan tekstur. Nah, untuk menghilangkan miskonsepsi daripada pelaksanaan uji hedonik ini, sebelum dilakukan uji, panelis itu yang sebanyak 10 itu diberikan pemahaman tentang ciri-ciri kompos yang matang dan baik. Nah, ciri-cirinya diantaranya bahwa kompos yang baik dan matang itu mempunyai warna coklat kehitaman, beraroma yang tidak menyengat, serta bertekstur remah atau tidak menggumpal ketika digenggam. Nah, dari informasi itulah panelis mencoba memberikan penilaian terhadap aroma, warna, tekstur daripada pupuk organik hasil pelatihan. Nah, dari hasil uji hedonik itu terkonfirmasi bahwa peserta memiliki respon yang baik terhadap pupuk organik yang dihasilkan. Yang baik artinya itu bahwa panelis suka, ya, kategori 4 suka terhadap warna, aroma, dan tekstur daripada pupuk organik. Nah, sebagai kesimpulan, adapun peningkatan
ya ada peningkatan keterampilan, minat dan motivasi daripada anggota Balisari untuk melakukan pengolahan kotoran hewan dan limbah-limbah pertanian menjadi pupuk organik. Dari hasil pelatihan juga, pupuk organik yang dihasilkan ini mendapatkan respon positif dari panelis yang dinyatakan dengan suka terhadap warna, aroma, dan tekstur pupuk organik. Warna, aroma, dan tekstur pupuk organik yang dihasilkan itu setelah melalui fermentasi 1,5 bulan itu atau 6 minggu itu secara berturut memiliki warna coklat kehitaman, beraroma tidak kecut dan tidak menyengat, serta mempunyai tekstur yang remah atau tidak tidak menggumpal ketika digenggam, dan juga punya tekstur yang agak halus. Nah, demikianlah hasil daripada pelaksanaan P2M yang kami lakukan dengan bermitra dengan kelompok Balisari Desa Sepang. Terima kasih.